Masa depan itu seperti hantu, menakutkan. Terngiang kembali kalimat itu di pikiranku saat aku kembali berada di jalanan. Apa selanjutnya yang akan terjadi dalam perjalanan hidupku? Bagaimanakah akhirnya aku bisa menemukan kembali semangat dalam hidupku? Simak kisahku selanjutnya kali ini ya. Dan seperti biasa, saya kembali ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, saran, dan masukannya. Terima kasih udah mampir, udah like, udah komen, dan udah share video ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua. Aku melangkah gontai menelusuri trotoar. Hiruk pikuk kendaraan berlalu lalang mengiringi langkahku. Aku melangkah dalam kegelapan malam, tanpa arah dan tanpa tujuan. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku tidak punya banyak teman di kota ini. Ada beberapa teman kuliah dan juga teman kerjaku, tapi aku tidak begitu dekat dengan mereka. Satu-satunya yang ingin aku lakukan saat ini ialah mencari kos-kosan untuk aku tinggal sementara waktu. Beruntunglah uang simpananku masih cukup untuk aku bertahan hidup, setidaknya 1 atau 2 bulan ke depan, sampai aku bisa mendapatkan pekerjaan. Aku tidak mungkin kembali ke kampung. Ayah pasti akan memarahiku habis-habisan. Terlebih jika ia tahu kalau aku telah berhenti bekerja. Aku harus tetap berjuang di kota ini. Aku harus tetap kuliah. Aku harus tetap kuat. Meski aku sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya kisahku ini. Karena sudah cukup larut, aku akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan tertidur di teras sebuah ruko yang kosong. Aku berusaha menahan rasa laparku. Meski aku masih punya uang untuk membeli makanan, namun aku harus belajar berhemat. Karena merasa lelah dan juga karena pikiranku yang kacau, aku akhirnya bisa tertidur. Walau aku lebih sering terbangun karena banyak nyamuk yang mengganggu. Hingga akhirnya pagi pun datang. Aku memutuskan untuk pergi ke kampus dulu, baru nanti mencoba mencari tempat kos. Di kampus, aku segera menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhku. Lalu kemudian pergi ke kantin untuk sarapan. Kamu tahu ada tempat kos yang murah nggak di dekat-dekat sini? Tanyaku pada Radit, salah seorang teman kampusku, sambil kami sarapan bersama.
Kalau yang dekat-dekat sini banyak sap, tapi kalau cari yang murah agak susah, balas Radit. Kalaupun ada yang murah, pasti fasilitasnya kurang lengkap dan juga terkesan jorok. Lanjut Radit lagi. Saya nggak masalah soal fasilitas ataupun kebersihannya. Yang penting saya bisa tinggal sementara waktu, ucapku kemudian. Radit menatapku sekilas, lalu kemudian menyebutkan beberapa tempat kos murah yang berada di sekitaran kampus. Sepulang kuliah, aku segera menuju tempat-tempat kos yang Radit sebutkan tadi. Tempat pertama yang aku datangi memang cukup murah, tapi semua kamar sudah terisi penuh. Aku pun melanjutkan ke tempat berikutnya. Ada sih satu yang kosong, tapi tempatnya paling pojok dan juga kamarnya sedikit kecil dari yang lain. Tapi harganya murah kok. Ucap seorang ibu paruh baya yang aku ketahui adalah pemilik kos tersebut. Nggak apa-apa bu, yang penting saya bisa tinggal di sini, balasku ringan. Ya udah, mari kita lihat kamarnya, balas ibu itu lagi. Kami pun berjalan beriringan menuju kamar kos paling pojok tersebut. Kamar itu memang sedikit sempit dan terkesan jorok karena sudah lama tidak ditempati. Beginilah kamarnya nak, nanti saya minta suami saya untuk membersihkannya. Kalau kamu memang bersedia tinggal di sini. Ibu itu berujar sambil memungut beberapa sampah yang berserakan di dalam kamar itu. Iya bu, saya mau, balasku, meski hatiku sendiri tidak begitu yakin. Namun, selain karena aku sudah tidak punya banyak pilihan, harga sewa kamar ini juga sangat murah. Baiklah nak, kamu tunggu di sini dulu ya. Nanti aku suruh suamiku datang ke sini untuk membersihkannya, ucap ibu itu lagi. Lalu kemudian ia pun segera berlalu. Sambil menunggu suami ibu tersebut datang, aku mencoba membersihkan kamar tersebut. Dan beberapa menit kemudian, seorang bapak-bapak yang kuperkirakan adalah suami ibu kos tadi pun datang. Nama kamu siapa? Tanya bapak tersebut sambil ia mulai membantuku membersihkan kamar tersebut. Sabri pak, jawabku singkat. Nama saya Alim, panggil aja Pak Alim. Saya suami dari ibu pemilik kos ini. Kalau nama istri saya itu biasa dipanggil Bu Rana. Ucap laki-laki itu cukup ramah. Iya pak, balasku berusaha sopan. Sebenarnya kamar ini sudah sangat lama tidak dihuni, tapi kata ibu, kamu sangat membutuhkan tempat kos dengan harga yang murah. Makanya ia bersedia untuk menyewakan kamar ini. Jelas lelaki itu lagi. Setelah hampir setengah jam, kamar itu pun akhirnya selesai kami bersihkan. Tak lama kemudian, Bu Rana, si pemilik kos datang dengan membawa minuman dingin untuk kami. Makasih bu, ucapku sambil menerima sebotol minuman dingin dari Bu Rana. Setelah memberikan minuman tersebut, Bu Rana segera pamit dari situ. Sementara Pak Alim, suaminya, masih terduduk di lantai kamar sambil meminum minuman yang tadinya diberikan istrinya. Pak Alim kelihatan sangat lelah setelah membersihkan kamar tersebut. Pak Alim memang sudah cukup tua. Setidaknya kalau aku perkirakan usianya sudah mencapai 48 tahun. Tapi ia masih kelihatan sehat dan bugar.
Meskipun berperut sedikit buncit, namun tubuh Pak Alim cukup kekar. Wajahnya juga masih kelihatan tampan. "Kamu kuliah atau kerja?" tanya Pak Alim berbasa-basi. "Saya kuliah, Pak, tapi saya juga berencana ingin mencari pekerjaan paruh waktu untuk biaya kuliah," jawabku jujur. "Oh," Pak Alim membulatkan bibir. "Jadi sebelumnya kamu kerja di mana?" tanyanya kemudian. "Saya sebelumnya sempat kerja di supermarket, Pak. Tapi karena jadwal kerja saya yang selalu bentrok dengan jadwal saya kuliah, saya akhirnya dipecat," jawabku sedikit berbohong. Untuk selanjutnya, Pak Alim pun mempertanyakan beberapa pertanyaan basa-basi padaku. Ia pun sedikit bercerita tentang dirinya. Ternyata Pak Alim bekerja sebagai seorang sopir angkot. Namun saat ini, pekerjaannya tersebut sudah tidak bisa ia andalkan. Karena sekarang orang-orang lebih memilih untuk memakai jasa ojek online ataupun taksi online. Karena itu, sekarang saya lebih sering berada di tempat kos ini untuk membantu istri saya, ucap Pak Alim terdengar lesuh. Saya dan Rana, istri saya tersebut, sudah menikah lebih kurang 20 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum punya keturunan, cerita Pak Alim lagi. Sebenarnya tempat kos ini adalah milik orang tua istriku. Tapi sejak kedua orang tuanya meninggal, istrikulah yang mengelola tempat ini. Kebetulan ia juga anak tunggal. Lanjutnya, rumah yang kami tempati sekarang juga rumah peninggalan orang tua istriku. Pak Alim terus saja bercerita. Aku tidak tahu kenapa Pak Alim menjadi begitu terbuka padaku. Padahal kami baru saja saling kenal. Tapi aku juga merasa senang mendengar cerita Pak Alim. Setidaknya aku jadi punya teman untuk bercerita. Rumah Pak Alim memang hanya berjarak beberapa meter dari tempat kos ini. Tepatnya rumah itu berada di depan kos. Di rumah itu, Pak Alim juga membuka usaha warung harian. Karena tidak punya keturunan, sepertinya Bu Rana dan Pak Alim memang sengaja mencari banyak kesibukan. Padahal kalau hanya untuk biaya hidup mereka berdua, aku rasa uang hasil sewa kos ini sudah jauh lebih dari cukup. Jumlah kamar kos milik Bu Rana ada sekitar 20 kamar, dan semua kamar sudah terisi. Jelas penghasilannya juga lumayan banyak. Tapi Pak Alim tetap menarik angkot dan juga membuka warung harian. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan dapatkan keuntungan-keuntungan istimewa. Dengan berlangganan channel ini dan bergabung bersama channel ini, Anda akan mendapatkan keuntungan-keuntungan istimewa yang salah satunya adalah Anda bisa langsung berinteraksi dengan kami. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya. Terima kasih. "Kamu udah dapat pekerjaan?" tanya Pak Alim beberapa hari kemudian. Sore itu tiba-tiba ia muncul di depan kamar kosku. "Belum, Pak," jawabku terdengar lemah sambil sedikit menggeleng. "Saya punya tawaran pekerjaan buat kamu, tapi itu pun kalau kamu bersedia," ucap Pak Alim.
Kemudian, kami duduk di ambang pintu kamar kos tersebut. "Pekerjaan apa, Pak?" tanyaku sedikit bersemangat. Tak kusangka kalau Pak Alim akan begitu perhatian padaku. "Jadi, saya sudah memutuskan untuk berhenti menarik angkot," ucap Pak Alim pelan. "Sebenarnya sudah sejak lama istri saya meminta saya untuk berhenti menjadi supir angkot. Tapi selama ini saya selalu menolak. Tidak mudah bagi saya melepaskan pekerjaan yang sudah puluhan tahun saya jalani. Saya menjadi supir angkot sejak saya masih lajang. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa lagi. Karena selain penumpangnya sudah mulai sepi, juga karena mata saya sudah tidak awas lagi," lanjut Pak Alim. "Jadi saya setujui permintaan istri saya untuk berhenti. Karena saya ingat kamu butuh pekerjaan, makanya saya dan istri sepakat untuk memberikan angkot tersebut sama kamu. Hitung-hitung daripada angkot tersebut hanya nonggok di rumah aja," jelas Pak Alim lagi. "Kamu tak usah terlalu memikirkan soal setorannya. Yang penting kamu jaga dengan baik angkot tersebut. Kamu mau kan?" lanjut Pak Alim bertanya. "Iya, saya mau, Pak. Tapi saya belum punya SIM," jawabku akhirnya. "Gampang, itu bisa diurus. Yang penting kamu mau," balas Pak Alim. "Iya, Pak, saya mau," balasku mengulang. Aku memang merasa beruntung bisa bertemu orang sebaik Pak Alim. Padahal aku sudah mulai bingung untuk mencari pekerjaan. "Kamu bisa menarik angkot sebelum berangkat kuliah dan juga setelah pulang kuliah. Jadi kuliah kamu nggak terganggu," ucap Pak Alim lagi. "Iya, Pak, makasih banyak ya, Pak. Pak Alim sudah sangat baik padaku, padahal kita baru saling kenal," ucapku kemudian. "Udah, kamu santai aja. Karena kami tidak punya anak, kamu bisa anggap kami seperti orang tua sendiri. Anak-anak kos yang lain juga gitu kok. Malahan ada beberapa anak kos yang gak segan-segan makan di rumah kami. Tapi kami senang kok bisa dekat dengan anak-anak kos kami," Pak Alim berucap sambil menyentuh pundakku. "Iya, Pak, sekali lagi terima kasih. Sampaikan juga ucapan terima kasih saya sama Bu Rana," balasku terdengar sendu. "Iya, nanti Bapak sampaikan," ucap Pak Alim lembut. "Nanti juga kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu bilang aja sama Bapak atau Ibu. Kalau kamu butuh pinjaman uang, kami pasti bantu kok. Atau kalau kamu mau makan dan mandi di rumah kami juga boleh," lanjut Pak Alim sambil perlahan ia menurunkan tangannya. Terus terang saya merasa cukup terharu mendengar kalimat Pak Alim barusan. Tak kusangka aku akan bertemu dengan orang sebaik Pak Alim dan Bu Rana. Aku memang sering melihat keakraban Bu Rana maupun Pak Alim dengan para penghuni kos lainnya. Meskipun semua penghuni kos adalah laki-laki, tapi suasana kekeluargaan sangat terlihat jelas karena Pak Alim dan Bu Rana yang penuh perhatian kepada seluruh anak kosnya. Aku seakan menemukan sebuah keluarga baru di sini. Anak-anak kos yang lain juga sangat baik padaku.
Seminggu kemudian, aku pun mulai bekerja sebagai seorang supir angkot. Pak Alim sudah membantuku untuk mendapatkan SIM. Walau aku merasa kagok awalnya, karena aku belum punya pengalaman apa-apa menjadi seorang supir. Tapi, lama-kelamaan aku pun mulai terbiasa melakukan hal tersebut. Beruntunglah dulu waktu di kampung, salah seorang temanku yang punya mobil sempat mengajariku untuk menyetir mobil. Aku mulai terbiasa mengelilingi kota untuk mencari penumpang. Setidaknya setiap pagi sebelum kuliah dan siang sampai malam sepulang kuliah. Meskipun tidak banyak penumpang yang aku dapatkan setiap harinya, tapi setidaknya aku masih punya penghasilan. Dan setiap kali aku ingin menyetor pendapatanku kepada Pak Alim, ia selalu menolak. Kamu gunakan aja uangnya untuk biaya kuliah kamu. Begitu selalu alasan Pak Alim menolak setoranku. Lagian hasilnya juga nggak seberapa kan. Kalau kamu harus nyetor juga, pasti uangnya tidak akan cukup buat biaya kuliah kamu. Lanjut Pak Alim. Terima kasih banyak ya Pak Alim. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada Pak Alim. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Ucapku akhirnya dengan nada lirih. Kamu tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Yang penting kamu kuliah aja dengan baik, supaya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Balas Pak Alim lagi. Aku terdiam kembali. Aku merasa Pak Alim dan istrinya sudah terlalu baik padaku. Aku tahu, karena mereka yang tidak punya anak, membuat mereka jadi perhatian padaku. Tapi tetap saja aku merasa berhutang budi kepada mereka. 2 bulan berlalu. Aku semakin mahir memerankan peranku sebagai seorang sopir angkot. Penghasilanku juga cukup lumayan. Setidaknya cukuplah untuk biaya aku kuliah dan juga untuk biaya aku hidup. Hubunganku dengan Pak Alim juga semakin dekat dan akrab. Hubungan kami sudah seperti anak dan ayah. Namun beberapa hari belakangan ini, aku mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Pak Alim padaku. Ia sering datang ke kosku malam-malam dengan membawa beberapa makanan ringan dan juga minuman. Awalnya, Pak Alim hanya bercerita seperti biasa padaku. Namun pada suatu malam, Pak Alim tiba-tiba berucap padaku, "Saya suka sama kamu, Sabri." Pelan suara itu, tapi mampu membuatku menatapnya dengan tajam dan dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Saya suka sama kamu. Saya sayang sama kamu, bukan sebagai anak, tapi lebih dari itu. Aku mencintai kamu, Sabri. Apa kamu mau menjalin hubungan cinta sama saya?" Pak Alim melanjutkan tanpa mempedulikan reaksi keterkejutan saya. Aku bak mendengar suara petir di siang hari ketika mendengar semua itu. Meskipun aku juga seorang gay dan bahkan sudah beberapa kali terlibat cinta sesama jenis, tapi tetap saja aku merasa tidak percaya kalau Pak Alim akan berkata demikian. Ini semua sungguh di luar dugaanku. Bagaimana mungkin Pak Alim yang terlihat gagah itu
ternyata adalah penyuka sesama jenis. Lalu apa bedanya Pak Alim dengan laki-laki yang pernah aku temui sebelumnya? Om Zainan, Pak Anwar, atau Indra, putra tunggal Pak Anwar? Kenapa aku selalu dipertemukan dengan laki-laki penyuka sesama jenis? Padahal aku sudah bertekad dalam hatiku kalau aku akan berubah. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam dunia pelangi itu. Tapi sekarang aku justru dipertemukan dengan Pak Alim, laki-laki yang aku sangka awalnya akan jadi penyelamatku. Tapi ternyata ia hanya memanfaatkan keterpurukanku. Untuk menolak Pak Alim, jelas itu bukan hal yang mudah. Biar bagaimanapun, Pak Alim sudah sangat banyak membantuku. Tapi jika aku tetap menerimanya, itu artinya niatku untuk berubah tidak akan terwujud. Dan lagi pula aku takut kejadian yang sama bisa terulang kembali. Terlintas kembali di benakku kejadian saat aku dipergoki oleh Tante Ratna yang sedang asik-asikan dengan Om Zainan, suaminya. Bisa jadi kalau aku juga menjalin hubungan dengan Pak Alim, nanti juga akan dipergoki oleh Bu Rana, istrinya. Bagaimana jika hal itu terulang kembali? Kebetulan juga nama mereka berdua juga hampir sama, Ratna dan Rana. Hal ini justru membuatku kian dilema. Aku juga tidak ingin kehilangan pekerjaanku saat ini. Tidak mudah menemukan pekerjaan di kota ini. Ditambah lagi jika aku menolak keinginan Pak Alim, aku pasti akan diusir dari tempat kos dengan berbagai alasan. Aku jadi bingung. Aku harus bagaimana menghadapi semua ini? Haruskah aku menerima tawaran dari Pak Alim dengan resiko yang sangat besar? Atau haruskah aku menolaknya dengan resiko yang juga hampir sama besarnya? Tunggu jawaban saya di kisah selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam sayang untuk Anda semua. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Mwah.